yang dimaksud dengan tahlilan acara setelah kematian misalnya, di mana di situ kumpul-kumpul orang makan-makan, maka yang kayak ginian Imam Syafi'i mengharamkan. Dalam kitab Al-Um, baca, ada dalam kitab Al-Um, namanya ma'tam. Kata beliau, wa akrahul ma'tam, dan aku mengharamkan ma'tam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, orang Wahabi itu dalam berceramah atau berfatwa, kalau tidak melakukan pembodohan maka berdusta. Saya melihat seperti ini yang sering kali saya jumpai, bahkan hampir kesemuanya. Jadi kalau tidak melakukan pembodohan, ya mereka berdusta. Begitu juga Ustadz ini, saya sering melihat beberapa ceramahnya melakukan pembodohan dan juga seringkali juga berdusta. Seperti tentang masalah tahlilan ini, dia berdusta atas nama Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, dan juga hasil muktamar NU. Menurut Ustadz ini, Imam Syafi'i mengharamkan tahlilan dalam kitab Al-Um. Jelas-jelas itu adalah sebuah kedustaan yang dia lakukan atas nama Imam Syafi'i. Dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i itu tidak pernah mengharamkan tahlilan. Tidak ada redaksi yang mengatakan tahlilan itu hukumnya haram, itu tidak ada. Hanya saja di dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i itu pernah mengatakan wa akrahul ma'tama wa hiya al-jama'atu wa ilam yakun lahum bukaun. Artinya saya memakruhkan maktam. Apa maktam itu? Adalah berkumpul-kumpul walaupun di sana tidak ada buka, tidak ada tangisan. Pertama, Fatwa Wahabi ini keliru ketika mengartikan wa akrahu diartikan mengharamkan. Padahal wa akrahu itu adalah memakruhkan. Makruh dengan hukum haram tentu tidak sama. Makruh ya makruh. Dilakukan tidak masalah, tidak dilakukan mendapatkan pahala. Jadi hukum makruh tidak sama dengan hukum haram. Entah apakah ini benar-benar tidak tahu artinya akrahu atau sedang melakukan pembodohan terhadap jamaahnya, sehingga seolah-olah Imam Syafi'i benar-benar mengharamkan tahlilan. Padahal bahasanya sudah jelas wa akrahu bukan wa ahrumu. 1-0. Yang kedua, kesalahannya yang dimakruhkan oleh Imam Syafi'i itu adalah al-ma'tam, bukan tahlilan. Apa yang dimaksud dengan perkataan Imam Syafi'i ini? Ini seandainya buka misal kitab Majmu' karangan Imam Nawawi, di sana dijelaskan tentang pernyataan Imam Syafi'i yang dimakruhkan itu. Imam Nawawi mengatakan wa amma qaulu Syafi'i rahimahullahu fil ummi wa akrahul ma'tama wa hiya al jama'atu wa ilam yakun lahum bukaun famuraduhu al-julusu lit-ta'ziyati. Jadi yang dimaksud dengan maktam itu adalah duduk-duduk untuk melakukan takziah. Bukan duduk-duduk membaca Al-Quran, berzikir, dan mendoakan mayit. Kenapa kok duduk-duduk takziah itu dimakruhkan oleh Imam Syafi'i? Ya jelas, karena itu akan menambah beban bagi keluarga mayit. Jadi yang dihukumi oleh Imam Syafi'i itu bukan masalah tahlilan. Kenapa? Karena tahlilan itu beda dengan duduk-duduk hanya nongkrong untuk takziah, beda. Tahlilan itu membaca Al-Quran, zikir, membaca la ilaha illallah, serta mendoakan mayit agar diampuni dosa-dosanya. Ini adalah salah satu bentuk kedustaan Ustadz ini atas nama Imam Syafi'i. 2-0. Madhab Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah rata-rata mengharamkan. Seperti dalam kitab yang sering dijadikan berujukan di Indonesia ini, namanya apa? I'anatut Talibin Syarafatul Mu'in, di jilid 2 halaman 165 disebutkan di situ.
fatwa ulama madhab Syafi'iyah yang bernama Zaini Dahlan. Apa kata beliau? Adapun maktam itu berkumpul-kumpul di Qura kematian dan makan-makan di situ, maka itu termasuk bid'ah. Kemudian selain itu Ustadz ini juga mengatakan dalam mazhab Syafi'i, kitab-kitab Syafi'iyah itu mengharamkan tahlilan. Ia contohkan dalam kitab I'anatul Talibin. Setelah saya lihat di dalam kitab I'anatul Talibin pun juga tidak ada yang mengharamkan tahlilan. Hanya saja di dalam kitab I'anatul Talibin itu yang kemungkinan dijadikan referensi oleh Ustadz Wahabi ini, yaitu redaksi Na'amma yaf'aluhun nasu minal ijtima'i inda ahlil maiti wasan ittu'ami minal bida'il munkarati allati yusabu ala man'iha. Artinya di situ diawali oleh kata na'am. Iya, berarti di sini ada pertanyaan sebelumnya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang berkumpul di keluarga mayit dan dibuatkan makanan itu termasuk bid'ah mungkaroh, yang mana bagi yang mencegahnya itu akan mendapatkan pahala. Ini berangkat dari sebuah pertanyaan tentang suatu tradisi di mana ada orang ngumpul-ngumpul, dia tidak mau pergi kalau tidak disuguhi makanan dulu. Baru dia mau pulang kalau dikasih makanan dulu. Lalu dijawab oleh Syekh Umar Sato, ya bukan Syekh Ahmad Zaini Dahlan, ini pengarangnya tadi dikatakan Ahmad Zaini Dahlan, padahal ini Syekh Umar Sato, pengarang kitab I'anatul Talibin. Syekh Umar Sato itu lalu menjawabnya, iya, yang demikian itu memang tidak baik. Ya, orang nunggu-nunggu untuk dikasih makanan itu tradisi yang tidak baik, itu termasuk bid'ah mungkaroh. Jelas yang seperti itu. Jadi bukan orang yang dihukumi oleh Syekh Umar Sato ini, bukan orang yang duduk-duduk ngumpul baca Al-Quran lalu mendoakan mayit, bukan itu. Tapi yang diharamkan ini, apa yang dikatakan bid'ah mungkaroh ini adalah orang yang duduk-duduk, hanya duduk-duduk dan dia menunggu makanan dari keluarga mayit. Jelas ini akan bertentangan dengan hadis menganjurkan memberikan makanan kepada keluarga yang terkena musibah. 30. Tentang hukum tahlilan, itu hasil muktamar yang kelima kalau tidak salah. Isinya tahlilan haram. Muktamar NU loh, di awal-awal mengharamkan tahlilan, Pak. Selanjutnya Ustadz ini juga berdusta atas nama hasil muktamar NU. Katanya hasil muktamar NU itu juga mengharamkan tahlilan. Setelah saya buka lagi, saya cross check, ternyata juga tidak ada. Yang ada hanya sekedar memakruhkan. Makruh dengan haram tentu ini berbeda. Kalau haram, kalau dikerjakan maka berdosa, kalau ditinggalkan maka mendapatkan pahala. Beda dengan makruh. Makruh kalau dikerjakan tidak apa-apa, tapi kalau ditinggalkan itu lebih baik, artinya mendapatkan pahala. Nah, setelah dicek, ternyata hasil muktamar itu yang memakruhkan itu menggunakan referensi diantaranya I'anatul Talibin, kasus yang tadi disebutkan, dan juga kitab Fatwa Al-Fiqhiyah Al-Kubra karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Suatu ketika Ibnu Hajar Al-Haytami itu ditanyakan tentang masalah tradisi di mana memberikan makanan kepada orang yang datang dan penggali kubur, itu memberikan makanan bukan dalam rangka bersedekah, tapi memberi makanan dalam rangka hanya tradisi karena tidak enak. Karena ini sebuah tradisi, sudah menjadi tradisi, sehingga kalau tidak memberi makan maka tidak enak. Sehingga dengan demikian maka Ibnu Hajar Al-Haytami itu menjawabnya, fa'ajaba biqaulihi jami'u ma yuf'alu mimma dzukira fis su'ali minal bid'il madmumati lakin la hurmata fihi. Katanya di sini Ibnu Hajar Al-Haytami ketika menanggapi tradisi tersebut, itu semua adalah bid'ah mungkaroh, ya, bid'ah madmumah, bid'ah yang tercela. Tapi lakin la hurmata fihi, tapi tidak sampai kepada tingkatan haram.
Jadi hukumnya makruh. Ini pun yang ditanggapi oleh Ibnu Hajar al-Haytami jika dia pemberian itu bukan dalam rangka tujuan akhirat, tapi karena tidak merasa enak, karena sudah menjadi tradisi. Artinya akan berbeda lagi hukumnya memberikan bersedekah kepada orang-orang dan niatnya itu memang agar pahala sedekah ini sampai kepada mayit. Maka ini berbeda tanggapannya Ibnu Hajar. Nah, dalam kitab-kitab Syafi'iyah dikenal pahalanya sedekah itu sampai kepada mayit. Itu sudah maklum di dalam mazhab Syafi'i. Begitu juga mazhab-mazhab yang lain. Nah, ini salah satu kedustaan dari Ustadz Wahabi ini. Di samping itu, Kiai Hasyim Asy'ari dalam risalah Ahli Sunnah wal Jamaah juga mengatakan bahwa tahlilan ini hukumnya tidak masuk kategori bid'ah. Ya, tidak masuk kategori bid'ah. Dalam kitab risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Kiai Hasyim Asy'ari berkata, "Fa'idza arafta ma dzukira ta'lamu anna ma qila annahu bid'atun kattihadis sabhati wa talaffudhi bin niyati wa tahlili inda tasadduqi 'anil mayyiti ma'a adamil mani'i anhu wa ziyaratil kuburi wa nahwi dzalika laisa bi bid'atin." Jadi jelas pernyataannya Ki Hasyim Asy'ari bahwa at-tahlil inda tasadduqi 'anil mayyiti itu tidak masuk kategori bid'ah selama tidak ada hal-hal yang perbuatan-perbuatan haram yang dilakukan. Perbuatan haram ini apa diantaranya? Seperti menggunakan harta tirkahnya karena dikhawatirkan takut ahli warisnya ada yang tidak setuju. Atau mengambil hartanya anak yatim yang digunakan untuk acara tahlilan. Ini yang kemudian baru dipersoalkan oleh Ki Hasyim Asy'ari. Selama hal itu tidak dilakukan, artinya murni bersedekah dari uangnya ahli warisnya misal, maka ini tidak masalah, ya, tidak masalah. Jadi tidak dikatakan sebagai bid'ah oleh Ki Hasyim Asy'ari. Oleh karena itu maka Nahdlatul Ulama tetap melestarikan tahlilan karena tidak ada satupun redaksi dalam mazhab Syafi'i ataupun ulama-ulama yang lain yang mengharamkan tahlilan. Sementara faktanya para ulama baik Syafi'iyah ataupun lainnya Syafi'iyah mengatakan pahalanya bersedekah, pahalanya bacaan Al-Qur'an, tahlil dan sebagainya itu bisa sampai kepada mayit, bisa sampai kepada mayit. Selanjutnya yang dipersoalkan oleh para ulama itu ini adalah masalah makanan. Masalah makanan, bukan masalah bertahlilnya. Artinya bagaimana? Saya tidak menemukan sampai sekarang pun seandainya ada orang perkumpulan yang di sana membaca Al-Quran, lalu zikir-zikir dan mendoakan mayit, yang diharamkan oleh para ulama, saya tidak menemukan. Oleh karena itu maka seandainya itu memang ada, saya minta satu redaksi dari ulama yang mengatakan bahwa ngumpul-ngumpul dalam rangka mengaji, membaca Al-Quran, zikir dan bertahlil, mendoakan mayit diharamkan oleh para ulama, saya minta redaksinya. Jadi yang ada itu hanya persoalan masalah memberikan makan karena itu takalluf, memberatkan, membebani kepada keluarga mayit. Sehingga dengan demikian bagaimana kalau ternyata ada tradisi tahlilan yang itu tidak perlu memberikan makanan, apakah masih mau diharamkan? Nah, tentu tidak layak diharamkan. Nah, sehingga menurut saya Ustadz Wahabi ini lagi-lagi sedang melakukan pembodohan terhadap jamaahnya, mengatakan bahwa tahlilan itu diharamkan oleh mazhab Syafi'i bahkan oleh Muktamar Nahdlatul Ulama. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan ini menjadi penguat bagi kita semua agar tidak mudah ditipu, tidak mudah dibodohi oleh ustadz-ustadz Wahabi yang seperti ini.
Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.